itu dulu ada sebuah bukit kecil namanya Jabal Urnah. Di sebelahnya Masjid Namirah itu ada juga sebagian riwayat yang menyebutkan bahwasanya itu di Namirah. Ya. Ada sebuah bukit kecil di sana namanya Jabal Urnah. Nah, beliau baginda Rasul berkhutbah di sana. Ketika waktu sholat duhur masuk, beliau baginda Rasul kembali lagi masuk ke padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Maka di sana menjadi salah satu dalil atau menjadi salah satu alasan ketika matahari sudah mulai tergelincir, maka jamaah haji harus melaksanakan wukuf di beberapa tempat yang memang sudah ditentukan. Selamat tinggal Arafah. Maka Bapak Ibu, ketika berada beliau baginda Rasul itu melaksanakan haji, terus tiba-tiba ada ayat turun terakhir kalinya. Apa ayatnya? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini adalah merupakan ayat terakhir turun terakhir kalinya turun kepada beliau baginda Rasul. Terbukti beberapa bulan setelah itu beliau baginda Rasul sudah wafat atau meninggal. 3 bulan setelah melaksanakan haji. Makanya beliau baginda Rasul melaksanakan haji bisa dikatakan haji wada atau haji yang terakhir kalinya. Ya. Terus ketika itu beliau baginda Rasul menaiki onta. Nah, saat ayat ini turun, tiba-tiba ontanya jadi ambruk, ibu bapak, ya, jadi lumpuh. Kenapa? Karena tidak kuat atau tidak mampu menahan kandungan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ayat tadi yang sudah saya bacakan. Ya, terbukti ini beberapa para sahabat berpendapat bahwasanya itu adalah merupakan ayat yang beliau baginda Rasul melaksanakan haji untuk terakhir kalinya, tapi tidak diterima. Terus kemudian ada juga yang sebagian menyatakan bahwasanya ayat itu adalah merupakan ayat yang menyatakan tentang kesempurnaan Islam, itu tidak diterima. Tetapi tafsir yang diterima oleh beberapa para sahabat dan juga ulama adalah penafsiran atau takwilnya dari Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang menyatakan ini adalah merupakan ayat bahwasanya Rasulullah sebentar lagi akan wafat atau meninggal. Ya, terbukti 3 bulan setelah itu ibu bapak, beliau baginda Rasul sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ayat yang turun tersebut, ya. Terus kemudian maka di saat itu juga beliau baginda Rasul sudah meninggal atau wafat, ya, 3 bulan setelah ayat ini turun atau setelah beliau baginda Rasul melaksanakan haji. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan menuju ke Musdalifah. Di sana nanti insya Allah kita akan melintasi sebuah masjid kecil di mana beliau baginda Rasul melaksanakan sholat maghrib dan isya. Ya, terus ketika berada di kawasan Arafah tadi, beliau baginda Rasul beserta beberapa para sahabat dan juga para jamaah haji setiap tahunnya melaksanakan sholat duhur dan asar itu di jamak takdim dan juga di qashar. Ya, di sana. Jadi waktu sholat duhur masuk, terus kemudian jamaah haji melaksanakan sholat duhur plus dilanjut dengan sholat asar. Setelah itu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah. Maka jamaah haji itu berbagai macam kegiatan. Ada yang berzikir, ada yang membaca Al-Quran, ada yang juga memperbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik dan lain sebagainya. Terus kemudian ada juga sambil lalu memperbanyak istighfar dan lain sebagainya. Seperti yang saya sampaikan bahwasanya itu adalah merupakan tempat yang mustajabah, adalah waktu yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbeda di waktu-waktu yang lain. Karena itu memang dispesialkan, yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya atau umatnya beliau baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Bapak Ibu, di sebelah kanan ada jalan berwarna-warni, lihat ya. Ini adalah merupakan khusus bagi para pejalan kaki. Jadi jemaah haji jalan kaki ibu bapak, salah satu melintasi kawasan ini. Nah ini, jadi bayangkan ibu bapak berapa kilo itu perjalanan dari Arafah ke Musdalifah, kurang lebih sekitar 14 kilo. 14 kilo itu jalan kaki. Percuma kalau naik bis juga, macet total. Dan kalaupun ada yang naik bis itu harus muter. Ya, harus muter ke jalanan yang memang sepi, tapi memang itu memakan waktu yang lumayan begitu panjang. Jadi jamaah haji salah satunya adalah jalan kaki. Nah, salah satunya juga ada di sebelah kanan di depan. Di depan ada lagi insya Allah. Kalau ini aspal ini
Ini adalah khusus bagi pengendara. Nah, salah satunya juga ini di sebelah kanan. Ini. Nah, ya, ya jalan kaki. Jadi seperti itu ibu bapak. Bayangkan kalau jamaah haji yang sepuh-sepuh umpamanya seperti Abar, jalan yang begitu luas, tetapi masih belum juga mampu menampung di antara sekian jutaan umat dalam melaksanakan ibadah haji. Apalagi tahun ini ibu bapak, batas visa itu tidak dibatasi oleh pemerintah Arab Saudi. Bahkan pemerintah Arab Saudi secara khusus itu untuk visa haji saja. Tetapi para jamaah yang namanya antusias dan juga semangatnya luar biasa, tidak peduli dengan visa apapun, yang penting bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi seperti itu bapak, bayangkan itu dari Padang Arafah tadi tempat yang kita datangi, terus kemudian sampai ke Musdalifah. Tidak hanya di Musdalifah, dilanjut ke Mina. Di Mina itu kurang lebih kalau ditotal secara keseluruhan itu kurang lebih sekitar 36 kilo. Harus dilaksanakan malam itu juga sampai pagi hari subuh. Jadi seperti itu. Jadi pertama wukuf, terus kemudian mabit di Musdalifah, berangkat dari mana? Dari Arafah itu maghrib. Ya, maghrib jalan kaki sampai di Musdalifah kurang lebih sekitar 2 jam. Nah, 2 jam jalan kaki. Nah, di Musdalifah kalau misalnya jam 8 sampai tiba umpamanya, maka harus menunggu sampai jam 12 malam. Apa kegiatannya? Di sana bermabit. Sambil lalu para jemaah haji itu memilih batu kerikil. Untuk persiapan apa? Untuk persiapan jumroh atau melempar. Jadi Mina. Maka jemaah haji, alhamdulillah jemaah haji Indonesia termasuk salah satu jemaah haji yang konsisten dan istiqomah tetap mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam pelaksanaan ibadah haji. Bayangkan Bapak Ibu, kalau jemaah luar negeri, khususnya orang-orang India umpamanya, itu kalau misalnya tidak ada batu, mereka sedapatnya. Kalau ada sendal dilemparkan. Kalau misalnya ada roti yang dilemparkan, yang dijadikan salah satu jumroh. Salah satu untuk melempar jumroh. Tapi kalau jemaah haji Indonesia alhamdulillah tetap konsisten memilih batu kerikil. Perhatikan tembok yang ada di sebelah kanan. Lihat ya. Ini tembok adalah merupakan di temboknya. Ini namanya dikenal dengan tembok Zubaidah namanya. Ya, apa ini fungsinya? Di dalamnya terdapat saluran atau irigasi pipa air yang menghubungkan ke Padang Arafah. Dulu sebelum menggunakan alat seperti sekarang, canggih seperti sekarang, dulu menggunakan alat manual. Di sini ya salah satunya. Memang dibiarkan oleh pemerintah Arab Saudi karena mengingat Siti Zubaidah ini mempunyai peranan penting dalam peradaban, dalam pengembangan jamaah haji setiap tahunnya. Sekarang sudah tidak difungsikan lagi karena memakai alat yang lebih cepat dan lebih modern. Inilah tempatnya Bapak Ibu, peninggalannya Siti Zubaidah. Ada yang namanya Zubaidah? Hah? Gak ada ya? Merupakan rel kereta api monorel. Ya, jamaah haji ada yang jalan kaki, ada yang pakai bis, ada juga yang pakai kereta api monorel. Harganya kurang lebih sekitar 300 rial, berlaku malam itu juga. Jadi mulai dari Padang Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina, terus mau balik lagi umpamanya sekedar jalan-jalan gratis, cuman sekali bayar. Dan seperti itu Ibu Bapak, berlaku malam itu juga. Ya. Nah, stasiunnya berada di sebelah kiri kita di depan. Maka kalau selesai melaksanakan wukuf untuk melanjutkan ke Musdalifah, maka berhentinya atau turunnya di sebelah kiri. Perhatikan juga papan berwarna ungu di sebelah kanan. Ini papannya. Nah, kita sudah berada di kawasan Musdalifah. Ini kita sudah berada di kawasan Musdalifah. Maka disinilah Bapak Ibu berkumpul juga para jamaah haji melaksanakan mabit atau beristirahat. Tidak hanya di sini, tapi di belakang bukit juga. Di belakang bukit ini. Itu termasuk dari kawasan Musdalifah. Nah, kita akan melintasi masjid yang ada di sebelah kanan kita di depan, yang diabadikan oleh Allah Ta'ala jika di dalam Al-Quran. Nanti kita bersama-sama melihat, melintasi ya. Kelihatan menaranya? Kelihatan ya? Indal Masy'aril Haram. Maka yang disebut dengan Masjid Masy'aril Haram inilah tempatnya. Nah, disinilah menurut beberapa riwayat Rasulullah dan beberapa para sahabat melaksanakan mabit atau berdiam di sini sambil sholat maghrib isya di sini, Ibu Bapak. Lihat ya. Nah, inilah tempatnya. Masjid apa? Masy'aril Haram, ada di Al-Quran. Pernah menemui Ibu Bapak? Pernah? Pokoknya giliran ditanya ada saja gitu saja biar lancar urusan. Ya.
Dan di kawasan Musdalifah ini Bu Bapak, di kawasan Musdalifah juga dikenal difasilitasi dengan beberapa kamar mandi. Terus kemudian ada menurut anak dari sebuah riwayat Bapak Ibu, ketika ada sebuah tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tempatnya berada di antara Musdalifah dan Mina, yaitu disebut dengan Wadi Muhassir namanya. Tempatnya di mana wallahu a'lam. Cuman yang disebutkan antara Musdalifah dan Mina. Itu tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat apa? Tempat ketika Abraha beserta bala tentaranya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mau menghancurkan Ka'bah. Terus sebentar lagi kita masuk di kawasan Mina, tempat jamaah haji selesai melaksanakan Musdalifah, mabit di Musdalifah, terus kemudian melaksanakan persiapan jumroh. Itu berada di sebelah kanan ada tenda-tenda yang sangat begitu besar, yang sangat begitu banyak. Nah inilah tenda-tendanya yang ditempati oleh jamaah haji dari berbagai negara. Lihat ya, inilah anti bakar ya, tenda anti bakar, dan juga sudah dilengkapi dengan AC. Terus kalau sudah menjelang haji itu karpetnya digelar, terus ada bantalnya. Terus di sini Bu Bapak satu tenda itu macam-macam isinya. Ada yang isinya sampai 50 orang, bahkan sampai tidak cukup. Ada yang tiduran atau istirahat di depannya di jalan-jalan. Inilah tendanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua dapat merasakan suatu saat nanti. Amin Allahumma amin. Nanti Bu Bapak di depan, perhatikan yang perlu kita lihat ya. Posisinya itu berada di sebelah kiri di tengah-tengah bukit, namanya Jabal Kurban. Tempat apa? Tempat ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenggal putranya. Belum. Nah, ini salah satu gedung. Tenda-tenda buat orang haji. Jadi kalau tamu negara, Ibu Bapak, selain membahas tentang kenegaraan, dan juga mereka diundang untuk berkesempatan melaksanakan haji dan bisa melihat dari atas seperti apa kegiatan-kegiatan para jamaah dan seperti apa sibuknya para jamaah dalam rangkaian ibadah haji. Ini stasiun Mina. Nah, bangunannya ada di sebelah kiri di atas bukit. Nah, itu ada gedung-gedung itu. Maka tenda ini Bu Bapak tidak hanya di kawasan ini, tapi di bukit yang ada di sebelah kanan itu di Indonesia itu selalu berada posisinya di bawah, dekat dengan tempat jamarot, sehingga para jamaah haji Indonesia itu bisa keluar masuk ketika melaksanakan jumroh. Dan nanti insya Allah Ibu Bapak kita akan melihat tragedi terowongan Mina. Yang tragedi terowongan Mina yang terjadi kurang lebih sekitar tahun 8-9 kalau tidak salah ya, yang memakan banyak korban. Pada waktu itu tiba-tiba lampu mati, waktu itu oksigen, kipas angin dan lain sebagainya itu mati blower. Terus kemudian sehingga para jamaah terjadi tabrakan, yang dari luar mau masuk kembali ke tenda, yang dari belakang terowongan tersebut mau keluar, mau menuju ke jamarat juga susah untuk keluarnya karena sudah ditutupi oleh para jamaah yang tidak sabar untuk masuk, sehingga terjadi bentrokan yang sangat begitu dahsyat. Banyak yang memakan korban pada waktu itu. Terus kemudian bahkan ada juga jasadnya itu mengeluarkan aroma wangi ya. Ada juga sebagian jemaah haji yang telanjang baunya busuk. Naudzubillah. Macam-macam pada waktu itu Ibu Bapak ya. Perhatikan ya, setelah dari stasiun, terus pada waktu itu dikenal dengan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Makanya ketika Hari Raya Kurban di negara-negara lain melaksanakan sholat Id, para jamaah haji berlomba-lomba melaksanakan jumroh atau melempar. Nah, sudah terlihat kalau tidak salah di bagian depan ini sudah terlihat
di belakang gedung ya, di belakang gedung di depan ini. Lihat ya, lihat, belum, oke. Ah itu sudah terlihat. Ah ada tugu kecil. Lihat ya, itu sebelah kiri di atas itu. Ya, itu namanya Jabal Kurban. Lihat ya. Ya. Nah, Jabal Kurban, tempat Nabi Ibrahim diganggu iblis itu. Jabal Kurban. Lihat ya. Di Ya. sana tempatnya. Nah, salah satu juga gedung khusus bagi tamu negara di depan ini, sebelahnya tugu tadi, sebelah bangunan tadi. Dan alhamdulillah Bapak Ibu ya, meskipun itu dikhususkan untuk tamu negara, alhamdulillah selama saya berada di sini belum pernah masuk. Jadi tidak tahu apa isinya di dalam. Itulah tempatnya. Ya, jelas kelihatan ya. Oke, alhamdulillah. Dan saat ini Ibu Bapak, kita akan melihat juga tempat jamarat atau kegiatan jamaah haji melaksanakan jumroh. Nah, nanti bis kita naik, terus kemudian belok kanan, dan posisi yang perlu. Baik Ibu Bapak, sebentar lagi kita akan naik, ya, terus kemudian paling kiri nanti di depan. Dan di atasnya itu seperti payung warna putih, ya, ada atapnya. Nah, kita belok kanan. Nah, kita lihat di sebelah kiri di depan, lihat ya, di ujung sebelah kiri. Nah itu, nah itulah tempat jamaah haji melaksanakan jumroh. Yang ada tendanya di atas itu, yang besar, yang warna putih. Ya. Itu di tengah. Ah ya. Nah, ini yang Itulah ini. jamaratnya di sana. Nah, jumrohnya sendiri itu di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri yang ada payung putih, seperti payung putih paling besar. Nah, dua ini adalah merupakan akses yang menghubungkan ke tempat jamarat. Terus masjid yang ada di sebelah kiri itu, ada menara di belakang, lihat ya, itu namanya Masjid Al-Khaif. 70 nabi, bukan rasul ya, 70 nabi pernah melaksanakan sholat sunnah di sana. Nah, tragedi terowongan Mina itu di sebelah kanan. Terus kemudian ada angka 2 atau tulisan 2, lihat ya. Di sanalah tempatnya. Pada waktu itu terowongan cuma terdapat satu. Sekarang semenjak kejadian itu terowongan banyak Ibu Bapak, dan masing-masing terowongan itu satu jalur. Terowongan Mina. Jalurnya berlawanan. Jadi kita akan melintasi di tengah-tengah tenda para jamaah haji. Nah, dan nanti kita akan melihat Ibu Bapak secara langsung. Juga kita melewati pelan-pelan ya tempat jamaratnya, bukan di pusatnya, bukan, tapi di tengah-tengahnya nanti insya Allah. Kebetulan juga di sini ada sebuah tempat makan yang terkenal, salah satu ciri khas Arab Saudi atau Timur Tengah, yaitu ayam al-baik ya. Ayam al-baik. Tendanya Alijas di sebelah sini, di sebelah kanan, dekat. Memang kalau VIP atau travel itu rata-rata dekat Ibu Bapak ya, karena duitnya juga dekat ya, maka tendanya juga dekat. Nah, ini khusus bagi Timur Tengah di atas ini bagi negara-negara Arab biasanya, negara-negara seperti Oman, Dubai yang duitnya lebih tinggi daripada Arab Saudi ya. Tempat jamarat ini salah satu aksesnya di sebelah kanan dan kiri ini, gedung ini. Nah, adapun jamaratnya sendiri itu di paling ujung sebelah kiri. Ada eskalatornya ini. Nah, ini tempatnya. Jadi jemaah haji ada lewat pintu sebelah kanan. Nah, kalau dari bagi depan, terus kemudian bagian belakang juga ada pintunya. Nah, itu juga ada pintunya itu. Dan inilah tempatnya Bapak Ibu kegiatan para jemaah haji setiap tahun. Ada juga sebagian di atas itu. Mobil golfnya itu berada di atas. Jadi itulah para bapak dan ibu, salah satu kegiatan para jemaah haji. Mau ya kalau yang VIP ya? Insya Allah. Mudah-mudahan rezekinya lancar, bisa menabung, bisa melaksanakan haji, dan tendanya dekat. Ya. Kalaupun jauh juga sebenarnya tidak apa-apa. Semakin jauh langkahnya, maka semakin banyak pahalanya. Ya, amin Allahumma amin. Ini adalah merupakan salah satu terowongan Malik Fahad
Ya, salah satu terowongan Balik Fahad namanya. Nah, hampir secara keseluruhan yang ada di kota Mekah, terowongan yang di Arab Saudi, yang terowongan itu paling banyak di kota Mekah, Ibu Bapak. Karena memang kota Mekah ini dikelilingi dengan perbukitan, sehingga para pemerintah Arab Saudi menjebol gunung-gunung itu menjadi terowongan, termasuk yang kita lewati sekarang ini. Baik Bapak Ibu, itu saja yang perlu yang saya sampaikan. Dan kesempatan kita malam ini dan besok pagi, besok seharian ya, tidak ada kegiatan insya Allah, maka Bapak Ibu perbanyak tawaf sunnah. Tawaf sunnah adalah tawaf yang tidak ada kaitannya dengan haji atau umroh, hanya tawaf saja 7 putaran ya. Dan tawaf sunnah ini tidak diharuskan untuk mikot, tidak diharuskan untuk sa'i, jadi tidak ada ceritanya sa'i sunnah. Yang disunahkan ada, yang dianjurkan adalah memperbanyak tawaf sunnah. Ada sebuah kalimat, aktsiru bit tawaf fi mastata'tum, perbanyaklah kalian melaksanakan tawaf semampu kalian. Jadi minimal tawaf itu 7 putaran, maksimalnya tidak terhitung, yang terpenting ganjil. Jelas ya? Nah, sebelum dilanjutkan, salah satu di sebelah kanan ini adalah merupakan perhotelan yang ditempati oleh jemaah haji Indonesia. Ini salah satunya, makanya dikenal dengan kawasan sisa. Kawasan sisa. Maka jemaah haji meskipun jauh sudah ada shuttle busnya Ibu Bapak. Bayangkan 1 minggu sebelum melaksanakan wukuf itu sudah di stop shuttle-nya. Maka para jemaah haji itu terpaksa harus pakai taksi dengan harga yang lumayan mahal. Maka para jemaah haji itu tidak memperbanyak ke Masjidil Haram, tapi mempersiapkan diri untuk pelaksanaan wukuf di Padang Arafah. Ya. Kembali Ibu Bapak kepada tawaf ya. Tawaf ini kalau tawaf sunnah tidak ada kaitannya dengan haji atau umroh. Kalau haji atau umroh kita diwajibkan mikot ya, kita diwajibkan untuk berpakaian ihram dan terikat dengan larangan-larangan ihram. Kalau tawaf sunnah tidak ya, berangkat dari hotel pakai pakaian ihram untuk bapak-bapak, bisa pakai daleman, itu langsung tawaf saja dan tidak diharuskan membuka bahu sebelah kanan. Jelas? Itu tawaf sunnah. Jadi persilakan Bapak Ibu selagi ada waktu di sini memperbanyak tawaf sunnah. Itu Jabal Nur di sebelah kanan. Lihat ya, Jabal Nur. Kita bersama-sama ya. Untuk ini umrah semua. Ada yang tidak umrah? Ada yang tidak umrah? Masjid Mikot. Umrah semua berarti. Insya Allah. Baik. Yang umrah Ibu Bapak nanti baju ihramnya jangan lupa untuk bapak-bapak dibawa ya. Nanti kita arahkan di mana tempat duduknya dan toiletnya dan juga sholatnya. Sholatnya di sini sholat sunat ihram ya. Usolli sunatal ihram rakaataini lillahi ta'ala. Nanti niatnya diatur kembali, niatnya diatur lagi ya. Nah, apakah di bawah atau di bis, karena khawatir nanti yang tidak umroh ikut niat ya. Ya, ini kalau misalnya ada umroh badal kesempatan kita. Jadi dalam umroh badal ini satu niat untuk 1 orang. Tidak boleh satu umroh diniatkan 2 orang atau lebih. Jelas ya? Syarat pertama. Terus kemudian syarat yang kedua, orang yang boleh diumrohkan pertama yang meninggal. Kalau masih sehat, masih hidup tidak boleh. Atau yang kedua, stroke. Ya, harapan sembuh itu nipis. Ya, maka boleh diumrohkan. Nah, kalau misalnya sehat, segar, kuat, umpamanya masih bisa kerja, tidak boleh diumrohkan. Kalau sampai itu diumrohkan, maka sama halnya kita mendoakan cepat mati. Jadi seperti itu. Jelas ya? Nah, nanti dibimbing insya Allah niatnya. Baik, ayo kita turun pelan-pelan. Masjid buat Mikot kedua. Bisa ditanam. Ojo na siya, Mbak.
inilah masjid yang kita tuju untuk kita ambil mikot dan siap pakai pakaian ihram kembali. Welcome. Agus, Ya, kita sholat Pak di sini. ya. Hah? Ya. Sholat. Bersinya dulu nih. Ya, ini pas sana. Oh ada. Ada lah. Sholat ihram. Baru mau pakai ini. Mau lihat habis kentut dulu dari tadi. Nah,